Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali dan selamat kita berbakti kepada Tuhan. Kita patut mengucap syukur bahwa kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, seberapapun kita yang ada, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindungan
Saya rindu kita semua yang hadir pada pagi hari ini boleh merasakan damai sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kekuatan. Aku diberi kuasa. Haleluya. Di bawah kaki
ini. Haleluya. Baik. Tiba saatnya saya akan buka ruang kesaksian. Mungkin ada di antara kita yang rindu untuk menyaksikan cinta serta kasih kemurahan Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Sambil menunggu, kita angkat lagi pujian ini. Ku baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah
ada, tiba saatnya kita untuk mempersiapkan bejana hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan ini dengan kita angkat satu pujian, arti kehadiran-Mu Tuhan. Tapi
Tapi satu hal yang kami yakini, satu hal yang kami imani, rancangan Tuhan jauh lebih luar biasa daripada apa yang kami rancangkan sebagai manusia Bapa. Apa yang Tuhan buat bagi kami itu baik. Meskipun kadang-kadang kami sering kali mengeluh kepada Tuhan, begitu berat beban yang Tuhan izinkan untuk kami lewati. Tapi kami begitu yakin dan percaya kalau Tuhan bisa memberkati Ayub dengan beban yang luar biasa, Tuhan yang sama yang kami sembah juga akan memberkati kami pada saat ini. Ajar kami untuk kami bertekun di dalam segala hal, karena di dalam setiap ketekunan kami Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, bantu kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada saat ini. Biarlah setiap benih kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami ini tertanam di tanah hati kami yang subur dan menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merampas benih itu dari kami patahkan segala jenis kuasanya di dalam nama Yesus. Biar otoritas Tuhan ada di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Berikan kami sukacita yang melimpah, pikiran yang jernih, akal yang sehat, logika yang baik di bawah otoritas Roh Kudus, agar kami mampu menerima setiap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Ya, Shalom. Ya, pada saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga. 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Baik, kalau kita sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita. Silakan kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ayat yang ke-13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca di dalam surat Tesalonika ini, ya. Ini disampaikan oleh Timotius yang dibawa kabar baik kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di era informasi saat ini, kalau kita melihat banyak hal-hal yang mudah sekali untuk viral Bapak Ibu Saudara. Ya. Mudah sekali untuk viral. Bukan hanya orang-orang yang berkuasa saja yang bisa memviralkan sesuatu, tetapi semua orang yang menggunakan media komunikasi itu dapat memviralkan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan kalau kita melihat ada kasus-kasus yang sederhana pun itu bisa viral. Ya. Ada kasus-kasus yang unik bisa viral. Ya. Bahkan kalau kita melihat beberapa hari yang lalu, ya, hanya anak kecil mengeluarkan tangannya di balik tenda, ya, dan mengeluarkan jempolnya Bapak Ibu Saudara, itu bisa viral. Viral. Bahkan ada video orang hanya diam saja berjam-jam itu pun viral. Ya. Banyak hal yang mudah viral di zaman saat ini. Ya. Oleh sebab itu di zaman informasi ini pun dengan informasi yang terbuka yang kita peroleh, informasi yang positif dan negatif pun sampai kepada kita Bapak Ibu Saudara. Nah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendirinya. Kita membutuhkan orang lain di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa orang lain, ya kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu Saudara. Jangankan manusia, hewan pun ada yang hidupnya berkelompok. Jika dia tidak berkelompok, dia bisa mati. Ya. Kami dulu pernah pelihara 2 ekor burung Bapak Ibu Saudara. Ya. Burung enggang, jadi sepasang.
ya di pastori waktu kami masih sangat kecil. Nah, pada saat pasangannya mati, ya, beberapa hari kemudian jantannya mati, Bapak Ibu Saudara, padahal dalam keadaan sehat. Ya. Artinya hewan pun tidak bisa hidup sendiri. Ya. Mereka butuh kawanan. Meskipun ada juga hewan-hewan yang bisa hidup sendiri. Ya. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang toksik. Ya. Toksik ini dalam bahasa Inggrisnya yaitu racun, Bapak Ibu Saudara. Ya. Toksik, racun. Ya. Di mana racun ini atau istilah toksik ini diberikan kepada kepada orang-orang yang dimana dulunya racun ini arti kata lain adalah venom, ini benar-benar arti sebenarnya. Ya. Tetapi sekarang istilah ini mulai diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Kita akan belajar tentang toxic relationship atau racun di dalam sebuah hubungan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tahu racun ini adalah hal yang sangat berbahaya dan tidak ada manfaatnya sama sekali bagi tubuh kita. Ya. Dan racun ini akan menghambat, ya, sifat racun ini akan menghambat organ-organ tubuh. Ya, pada saat racun itu masuk ke dalam darah, Bapak Ibu Saudara, ya, maka darah ini akan mengalir ke seluruh tubuh, akan merusak fungsi hati, merusak fungsi ginjal, merusak fungsi paru-paru dan sebagainya. Ya. Karena di bulan-bulan terakhir ini sedang marak kembali kasus yang bertahun-tahun yang lalu diungkit kembali dengan istilah racun ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mau nak mau saya juga menonton apa sih artinya, saya mempelajari tentang pendapat dokter A, dokter B dan sebagainya. Wah, ternyata racun ini masuk ke dalam darah, ya akan merusak organ-organ tubuh yang lainnya. Urutannya seperti ini dari jantung menuju ke liver dan sebagainya. Oh, ternyata cara kerja racun seperti ini. Ya. Selama racun itu tidak sampai ke organ tubuh mungkin itu tidak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau orang dipetuk oleh ular, maka dia harus mengikat bagian tubuhnya ya agar racun ini tidak merambat sampai ke jantungnya. Pada saat racun itu sudah sampai ke jantung, racun ini akan menyebar, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Akan menyebar ke seluruh tubuh karena dari jantung inilah dialirkan seluruh darah kita mulai dari kepala hingga ujung kaki. Nah, di saat ini kita akan belajar tentang toksik ini, ya. Di mana kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang orang-orang di sekitar kita mungkin yang menghambat kehidupan kita, ya. Atau dapat dikatakan orang-orang toksik ini adalah orang-orang yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ini adalah penyakit yang ada di masyarakat saat ini, Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, ya. Tetapi pada saat dikatakan saling mengasihi, tidak semudah kata mengasihi itu. Kalau kita mengucapkan mengasihi, wah enak sekali dengar katanya. Tapi pada saat kita melakukan saling mengasihi, tidak semudah itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak semudah itu. Antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara kakak beradik, ya, antara ipar, antara menantu dan orang tua, tidak semudah itu. Kita dapat menggunakan kata kasih ini. Padahal Yesus sudah memberikan contoh dan teladan, dia mengasihi. Bahkan orang-orang yang dia tidak kenal pun dia kasihi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan orang-orang yang menyalibkan dia, apa yang Yesus katakan? Ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini orang yang dia tidak kenal, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang Yesus lakukan, dia menjadi teladan, menjadi contoh. Dalam setiap kehidupan kita sehari-hari kita bertemu dengan berbagai macam orang, sahabat, keluarga dan sebagainya. Ya, kadang-kadang banyak orang-orang yang mempengaruhi kebiasaan kita, menjadi kebiasaan tidak berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, ya, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, banyak orang-orang di luar sana yang menginginkan untuk kita jatuh. Bahkan bukan di luar, bahkan mungkin keluarga kita sendiri menginginkan kita jatuh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena itu adalah sifat manusia, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Di dalam Kejadian, ya, di sana dijelaskan bagaimana kisah Adam dan Hawa, mereka digoda oleh iblis.
Di mana iblis ini adalah toksik itu. Dia berusaha agar Adam dan Hawa tidak menerima kemuliaan yang berasal daripada Tuhan. Ya, agar dia memiliki teman. Pada saat dia ada di neraka, dia membawa teman, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita ingat-ingat pada saat kita masih sekolah SD, SMP, mungkin Bapak Ibu Saudara, atau SMA. Ya. Kalau kita memperoleh nilai yang rendah, misalnya kita memperoleh nilai 30. Kita akan sedih pada saat kita memiliki nilai yang paling rendah. Pada saat teman-teman kita ada di nilai 70, 80, kita memperoleh nilai 30. Kita akan sangat sedih Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau ada orang lain yang memiliki nilai 20, kita 30, dia 20, maka kesedihan kita akan terobati dengan ada orang yang lebih menderita daripada kita, Bapak Ibu Saudara. Ini kebiasaan dari kecil. Pada saat dikatakan nilaimu berapa? Saya dapat 30, tetapi ada kok Pak, teman saya di sekolah nilainya lebih rendah. Ya. Kita akan selalu menjadikan orang-orang yang lebih menderita daripada kita menjadi tameng kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah sifat manusia. Sifat untuk bersaing, sifat untuk berkompetisi. Dia menginginkan orang lain itu di bawah dia. Kami melihat juga anak kami, ya, meskipun masih kecil Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saya gendong anak saya yang pertama, ya, adiknya meskipun baru 1 tahun, dia mulai cemburu. Ya, dia mulai mengangkat tangannya. Dia mulai menangis, dia mau hanya dia yang disayang, dia mau hanya dia digendong. Demikian juga kalau saya gendong yang nomor 2, yang nomor 1 mulai diam. Ya, sampai dia katakan, Papa cuma sayang sama adik, tidak sayang sama kakak. Ya, dia mau hanya dia yang disayang Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu adalah cara anak kecil. Tapi pada saat menanjak dewasa berbeda caranya. Pada saat kita ada di dalam pertemanan pun seperti itu. Dulu sebelum kami menikah Bapak Ibu Saudara, ya, kami ada satu kelompok pertemanan. Kalau satu ditanya, ya, kamu kapan nikah? Oh tenang aja, si ini kan belum nikah juga, dia teman saya. Oh si ini belum nikah juga, dia teman saya. Ya. Begitu semua, hampir semua sudah menikah, ada satu yang belum menikah Bapak Ibu Saudara. Pada saat dia sudah ditanya kapan menikah, dia sudah tidak bisa menjawab lagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Akhirnya obral. Siapa aja yang mau. Ya. Padahal pernikahan itu bukan berbicara tentang usia, batas usia. Ya. Seolah-olah pernikahan di atas 30 tahun itu sudah hal yang sangat, ya siapa saja yang mau terserah. Ya. Karena ini seumur hidup. Oleh sebab itu orang-orang ada di sekitar kita berusaha untuk menjatuhkan kita. Berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan. Ya, dimanapun berada. Bukan hanya di dunia sekuler, di dunia pelayanan pun seperti itu. Ya, banyak orang-orang yang rohani, terlihat rohani. Tapi begitu ada orang lain yang mulai terangkat. Ya, dia mulai memiliki rasa iri di dalam dirinya Bapak Ibu Saudara. Ya. Kami pernah melihat, ya, ada seorang worship leader ini di tempat yang lain Bapak Ibu Saudara, bukan di tempat ini. Wah, dia luar biasa, dia menjadi worship leader andalan di gereja tersebut. Ya. Begitu ada jemaat baru pindahan dari kota yang besar, pindahan dari Jawa, ya. Dan dia dipercayakan tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Tiba-tiba pujian yang dia terima itu beralih ke orang lain Bapak Ibu Saudara. Beralih ke jemaat yang baru yang memiliki keahlian worship leader mungkin di atas dia. Dia mulai merasa cemburu. Dia mulai merasa bahwa Tuhan tidak adil terhadap dirinya. Dia mulai mencari cara bagaimana untuk bisa menjatuhkan orang yang diangkat. Dia mulai mencari cara bagaimana agar namanya lagi yang naik Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini adalah cara kuasa kegelapan. Pada saat
iblis Lucifer ini menerima penghukuman daripada Tuhan. Dia tidak mau dihukum sendiri. Dia tidak mau ada di neraka itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu pada saat Lucifer dijatuhkan oleh Tuhan, dia membawa sepertiga jumlah malaikat yang ada di surga untuk mengikuti dia. Belum puas juga dia mencari manusia yang bisa ikut ke neraka mengikuti dia, Bapak Ibu Saudara. Dengan cara apa? Menghilangkan kasih di dalam diri manusia. Karena yang Tuhan ajarkan adalah kasih. Ya. Yang Tuhan ajarkan adalah kasih. Sulit Bapak Ibu Saudara. Bukan hal yang mudah kita bisa senang dengan kesenangan orang lain. Ajar kami untuk kami melayani. Ajar kami untuk kami mengasihi. Ajar kami untuk kami mau mengampuni. Ajar kami untuk kami mau memberkati Bapa. Ajar kami memiliki kasih di dalam setiap kehidupan kami.
Karena inilah yang Tuhan inginkan. Nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan. Ampuni kami Bapa, kalau mungkin kasih itu mulai pudar di dalam hati kami. Kalau kami sudah tidak bisa menjaga kasih itu, ampuni kami Tuhan. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Terima kasih atas kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih atas darah yang mahal yang tertumpah bagi kami Bapa. Terima kasih atas bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan luka kami. Terima kasih karena kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Namun terkadang kami lupa bahwa kami berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu kembali kami diingatkan bahwa kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami akan menerima tubuh dan darah. Biarlah melalui tubuh dan darah-Mu kami selalu diingatkan, kami adalah anak Allah, anak Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami menerima berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat umur panjang. Bila melalui perjamuan kudus ini, kami dibaharui kembali iman kami, dibaharui kembali pengharapan kami, terlebih kasih kami kembali diperbaharui akan Engkau. Kuasa-kuasa kegelapan yang sering mengintimidasi kami, mendakwah kami patahkan dalam nama Yesus. Kami adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih, sucikan dan kuduskan setiap tangan-tangan kami yang melayani Tuhan dalam perjamuan ini. Biarlah kasih itu terus menjadi bagian kami. Kami menerima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih
makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Di dalam setiap ketul roti yang kita pegang terdapat kebenaran firman Tuhan. Kita imani bahwa firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini adalah benar-benar suara Tuhan. Apapun itu, kita baca setiap ayat yang ada, kita renungkan, kita imani ini adalah perkataan Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini. Apakah itu ayat yang menguatkan kita? Apakah itu ayat yang menghibur kita? Ataupun mungkin sebaliknya menjadi teguran bagi kita. Kita imani ini adalah perkataan Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita mau mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman percaya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih atas darah yang tertumpah bagi kami. Terima kasih atas bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami, Bapa. Terima kasih atas tubuh darah-Mu yang sudah menebus kami dengan mahal, mengajarkan kami bahwa kami adalah anak raja segala raja Tuhan segala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau luar biasa. Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Yesus, terima kasih, kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita katakan terima kasih Tuhan, karena hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak ditinggi, hanya Dia yang layak dimuliakan, hanya Dia yang layak kita agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami agungkan Engkau, kami sembah nama
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Padamu emas yang murni, kau membentuk rencana hati. Aku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi pada air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hati, kami kembalikan kepada worship itu. Menjadi yang baru. Ada emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi pada air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir. Kami minta dalam kasih Tuhan yang indah, pimpin kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Begitu baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh datang dalam kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh memberikan kekuatan, penghiburan, kekuatan bagi jiwa-jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Mari Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda sesuai janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kami siap memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Dan kita akan memberikan korban persembahan kita. Dan diantar ke depan, mulai dari bangku sebelah kanan saya, lalu diikuti bangku sebelah kiri. Kita angkat satu pujian, Allah sanggup. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar.
Bapak Ibu serta saudara sekalian. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Ya baik, puji Tuhan. Pengumuman bagi kita Bapak Ibu Saudara, pada saat ini Bapak Gembala sedang melayani di Long Beluah di Bayangkara. Ya, untuk kegiatan kita selama sepekan ya kita akan adakan itu nanti di tahun depan awal ya, mengingat persiapan Natal kita dengan latihan-latihan, baik itu latihan untuk Natal Pemuda dan Natal Umum. Ya karena biasanya kita hanya mengadakan 1 kali Natal Bapak Ibu Saudara, namun saat ini Tuhan percayakan kita untuk melakukan 2 kali Natal, yaitu Natal Pemuda dan Natal Umum. Ya, dan akan diisi dengan latihan-latihan. Ya, mulai malam ini pun sudah ada latihan dari pemuda dan mari kita dukung kegiatan Natal kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu dari adik-adik pemuda remaja mereka mencari dana dengan membuat basar. Ya, jadi nanti pada saat Bapak Ibu keluar dari gereja ini, mereka mengadakan basar di depan jika ingin mendukung pelayanan pemuda untuk persiapan Natal pada tanggal 2 Desember. Ya, mari kita ambil bagian untuk membeli basar yang disediakan oleh pemuda. Dan untuk Natal umum, ya kita adakan pada tanggal 15 Desember. Dan untuk mendukung Natal umum ya kita bisa mengambil bagian juga dalam menuliskan janji iman ya yang akan kita setorkan kepada bendahara jemaat, yaitu Ibu Orfa ya yang worship leader. Ya seberapapun yang Bapak Ibu Saudara berikan, sumbangkan untuk pekerjaan Tuhan itu sangat berarti ya bagi kegiatan kita. Kita harapkan kegiatan ini bukan hanya sekedar pesta pora semata-mata, tetapi melalui kegiatan Natal ini ada hati yang dipulihkan, ada penyakit yang disembuhkan, ada iman yang kembali dikuatkan akan Tuhan. Ya, kami juga sampaikan kita sudah masuk di dalam bulan November di minggu yang pertama. Kami undang seluruh yang berulang tahun di bulan November, ya mulai dari 1 November sampai nanti akhir bulan, ya bisa maju di depan untuk didoakan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu bisa maju di depan untuk kami doakan. Ya mungkin ada ibu-ibu yang mengandung juga, ya bisa maju ke depan untuk kami doakan. Ya mungkin demikian yang kami dapat sampaikan. Ya, kita dukung dan kita doakan semua kegiatan kita agar bisa berjalan dengan baik. Ya, kita mengundang hamba-hamba Tuhan, kita menyambut mereka, kita layani mereka pada bulan Desember. Baik, kami kembalikan kepada worship leader. Mari kami undang semua yang berulang tahun, semua anak-anak sekolah minggu, kalau ada ibu-ibu yang mengandung bisa maju ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bapa, di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk adik terkasih Pino Tuhan. Tuhan jamah dia Bapa dalam masa tumbuh kembangnya. Jadikan dia anak yang luar biasa, yang berbakti, anak-anak yang takut Tuhan. Dia memiliki hikmat, memiliki kecerdasan, talenta-talenta yang luar biasa. Tuhan lengkapi kepada dia Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Si Bobi juga Tuhan tolong Bapa dalam masa tumbuh kembangnya. Jadi anak yang luar biasa. Kecerdasan, kepintaran, pendidikan, hikmat, akal budi. Roh dengan
memenuhi Tuhan, limpahkan kepada dia di dalam nama Yesus. Anak terkasih Melo juga Tuhan memberkati dia Bapak. Pendidikannya diberkati oleh Tuhan, kesehatannya, tumbuh kembangnya, pendidikannya Tuhan. Talenta-talenta Tuhan lengkapi. Menjadi anak yang cerdas, anak yang dengar-dengar membanggakan orang tuanya. Menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati aku Pendidikannya diberkati Tuhan, tumbuh kembangnya diberkati Tuhan, masa depannya diberkati oleh Tuhan, menjadi kebanggaan bagi Tuhan, menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Anak terkasih Kian, jangan di dalam nama Yesus, masa depan yang indah bilang menjadi bagiannya Pak. Jadikan dia anak yang kebanggaan dan kiranya pakai dia Bapak di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan terkasih ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa Tuhan Tuhan terkasih ini di dalam nama Yesus. Masa depan yang indah bilang menjadi bagiannya. Kecerdasan, kepintaran, hikmat akal menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi kebanggaan bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Anak Tuhan memberkati dia Bapak dalam masa tumbuh kembangnya. Berikan talenta-talenta yang luar biasa, keceriaan, menjadi kebanggaan bagi orang tua, menjadi kebanggaan Tuhan. Anak terkasih Mika juga Tuhan memberkati dia Bapak. Masa depan yang indah bilang dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Jadikan dia anak yang cerdas, anak yang pintar. Semakin cantik di dalam Engkau Bapak, menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Dia berdoa Tuhan yang terkasih dalam masa tumbuh kembangnya. Dia adalah permata di dalam rumah tangga ini. Biarlah melalui kehadirannya Bapak sukacita melimpah di dalam rumah tangga ini. Berdoa Bapak, Tuhan lengkapi dia dengan talenta-talenta yang luar biasa, kecerdasan, kepintaran, masa depan yang indah hilang di dalam nama Yesus. Kasih jodoh Tuhan memberkati dia. Dia menjadi kebanggaan bagi orang tua, menjadi alat Tuhan luar biasa, kecerdasan, kepintaran, masa depan yang indah hilang menjadi bagi yang baik Terima kasih Bapak. Berdoa Tuhan Adon dan Aden, pemuda ini dalam mereka belajar melayani Tuhan, mereka dalam bulan ini berulang tahun, Tuhan memberkati Adon dan Aden Bapak. Pakai mereka secara luar biasa Tuhan dalam pendidikan, mereka penuh kecerdasan, mereka adalah alatmu di tempat ini, mereka ada pelayan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan di masa muda mereka, menjadi kebanggaan bagi orang tua, kebanggaan bagi Tuhan. Pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan akan Engkau Tuhan halaukan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi Bapak Neri yang ada, Tuhan tambahkan usianya di bulan ini Tuhan. Biarlah di dalam usia yang ada semakin diberkati Tuhan. Berkatnya semakin berkat rohani Tuhan limpahkan hikmat menjadi kepala rumah tangga, mengambil keputusan dalam rumah tangga. Biarlah ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami Bapak. Tidak menimpa aturannya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Makasih Tuhan. Dan memperluas baik Bapak.
Di akhir dari ibadah kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah kepadamu. Baik itu yang beribadah di gereja ini, yang beribadah dari rumah mereka masing-masing dalam ibadah online. Baik itu jemaat Tuhan yang sedang melakukan perjalanan ataupun ada yang terbaring dalam keadaan sakit. Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami semua menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Setiap mata telinga yang menyaksikan tayangan ini melalui sosial media juga Tuhan memberkati Bapa. Kami berdoa Tuhan, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, selama itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat semuanya berhasil di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan-pergumulan kami Bapa, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, bukan waktunya kami Bapa. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka. Jadikan mereka anak-anak yang luar biasa. Dan kelak masa depan yang indah gilang gemilang menjadi bagian mereka Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk rencana Natal kami yang kami laksanakan pada tanggal 2 dan pada tanggal 15. Tuhan kiranya menolong. Tuhan tahu apa menjadi isi hati kami. Kami rindu melalui acara Natal ini bukan hanya sekedar pesta pora semata-mata, namun melalui acara Natal ini nama Tuhan yang dipermuliakan, ada hati yang dipulihkan, ada iman yang kembali diteguhkan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang berkorban memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan balas berlipat kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Pembangunan kami yang sedang kami hadapi pada saat ini juga Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Apa yang sedang kami gumulkan Tuhan, biarlah pembangunan ini selesai seturut dengan waktu Tuhan. Panitia yang bekerja dengan begitu keras untuk pembangunan ini, Tuhan balas memberkati. Setiap donatur dermawan yang sudah membantu juga Tuhan balas memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami, yang sudah melakukan pelayanan di Long Belua. Tuhan menyertai dia pulangnya kembali ke tempat ini, entah hari ini atau besok, biarlah ada dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar kami dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka sama seperti Tuhan memberkati kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati provinsi kami Kalimantan Utara, berkati kota kami Tanjung Selor Tuhan. Kami masuk di dalam suasana politik, kami berdoa Tuhan, jangan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memecah belah bangsa kami. Biarlah persatuan kesatuan terus menjadi bagian bangsa kami. TNI Polri yang mengambil bagian di dalam garda terdepan menjaga keamanan bangsa ini, Tuhan berikan kemampuan bagi mereka Bapak. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang berjuang di dunia politik, biarlah Tuhan membuat semuanya berhasil. Mereka menjadi saksi, menjadi terang di sana Bapa. Karena hikmat yang berasal daripada Tuhan menjadi bagian kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iman sebesar biji sesawi pada saat itu bertumbuh, maka iman itu akan Tuhan nyatakan. Hal-hal yang mustahil akan Tuhan kerjakan dalam mujizat-Mu yang luar biasa Bapa. Agar bangsa kami menjadi bangsa yang maju, adil dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati semua gereja-gereja yang melayani Tuhan, dari semua denominasi gereja. Jadikan kami satu. Bahkan kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di seluruh muka bumi ini. Dari pelosok dusun sekalipun hingga kota-kota yang besar. Tuhan hiburkan kami dengan jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Haleluya. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menjadi bagian kami saat ini, besok dan sampai seterusnya, hingga Tuhan datang pada kali yang kedua di hari Maranatha menjemput saleh-salehnya. Berikan kami hati hamba, karena kami adalah hamba-hamba Tuhan yang mau mengasihi. Kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.